Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Rahel? Anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Ya, sehat selalu ya. Oke, jangan lupa tetap cuci tangan, jaga jarak, pola makan yang teratur ya. Kemudian tetap jaga kesehatan dengan berolahraga ya, apalagi kondisi kita saat seperti ini, COVID ya. Jadi anak-anak ibu semua sering-sering dan rajin-rajin cuci tangan serta memakai masker ya. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu mulai pelajaran kita selanjutnya, seperti biasa ya, coba dulu Rahel pimpin doa Rahel. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Rahel ya sudah memimpin doa bersama-sama. Oke, Ibu akan coba membawakan lagu Indonesia Raya supaya agak semangat ya. Ibu lihat nih sepertinya Nana Ibu mulai nggak semangat nih ya. Padahal masih pagi tapi nggak semangat gitu ya. Oke, Ibu akan pimpin dulu ya. Kita nyanyi bersama ya Nana Ibu ya. Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, kasih anak ibu. Sekarang sudah agak gembira ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Pasti lebih semangat lagi lah, harus semangat ya. Jadi di pagi hari ini anak-anak ibu semua harus semangat agar pelajaran kita bisa kita cerna ya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan, ibu ingin mengabsen dulu ya. Rahil hadir? Ya, Rangga? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya semua anak-anak ibu hadir semua ya. Semoga aja sampai seterusnya tetap hadir dan tetap sehat selalu ya. Baik anak-anak ibu, kemarin kita sebelum membahas pelajaran kita hari ini, kita kemarin membahas apa ya, Rahil? Tentang apa, Rahil? Pantun. Ya, apalagi? Tentang pantun. Terus? Ya, tentang pantun, tentang organ peredaran darah, organ peredaran darah ya. Di organ peredaran darah pada manusia, kemudian ada organ peredaran darah pada hewan ya. Jadi sekarang materi kita tentang organ peredaran darah pada hewan ya. Baik anak-anak ibu, ibu akan menunjukkan media pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak ibu semua lihat di tampilan layar HP-nya kah? Bisa dilihat Rahel? Bisa? Lihat, Bu. Ya, hari ini Bisa. pembelajaran kita adalah tema 4, sehat itu penting. Ya, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tentang mengamati cerita bergambar. Jadi nanti di sini siswa akan mengidentifikasikan berbagai gambar cerita sesuai bacaan ya. Kemudian tujuan yang kedua, menulis bacaan, pengertian gambar cerita siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar cerita serta runtun. Tujuan selanjutnya, siswa berkarya membuat contoh gambar cerita satu adegan sesuai kalimat penggalan cerita ya. Ya, kemudian mengenai organ peredaran darah pada hewan, di sini siswa akan menyebutkan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan ya. Kemudian, siswa akan mencari tahu tentang organ peredaran darah pada hewan dengan cara mencari di internet ya.
Oke, anak-anak Ibu, bisa diperhatikan Rahel? Iya, Bisa, ya. Bu. Oke. Hari ini pembelajaran kita tentang peredaran darah hewan, kemudian pantun dan juga gambar cerita ya. Cerita. Yang pertama. Oke. Rahel bisa dilihat? Apa kira-kira yang Bisa, ada di Bu. layar HP-nya itu, Rahel? Ayo, bisa dijelaskan nggak itu, Rahel, apa? Kancil dan siput. Ya, sedang ngapain mereka ya, si kancil dan siput ini? Lomba lari. Lomba lari. Lari. Kira-kira ini merupakan cerita apa ya, Rahel? Cerita bergambar. Iya, benar sekali. Merupakan cerita bergambar ya. Dari cerita bergambar ini kira-kira nanti siapa yang menang ya? Si kancil atau si siput ya? Si siput. Iya, kenapa demikian? Nah, ini bisa dilihat ya. Ya, kenapa? Kenapa bisa si kancil, si siput yang menang, Rahel? Karena si kancil apa, Rahel? Merasa sombong. Iya, si kancil itu terlalu sombong ya. Karena kesombongannya, dia merasa dirinya itu hebat ya. Dia akan memenangkan perlombaan itu. Dia terlalu merendahkan si siput. Si siput ini kan kecil, pasti dia akan kalah. Itulah sikap sombong si kancil ya. Kancil. Dengan kepohonan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram. Ya, ingin segera menguji kecerdikan si kancil ya. Jadi di sini siapa yang akan menguji ya, Rahil? Siapa, Rahil, Si yang akan siput. menguji? Iya, si siput yang akan menguji si kancil. Karena apa? Si kancil itu terlalu sombong ya. Kemudian, apa yang Rahel lihat di tampilan HP anak-anak Ibu? Apa yang dilihat selanjutnya? Cerita bergambar apa selanjutnya? Si raja, siput, dan lip. Ya, Raja Siput menyampaikan maksudnya ya, dia ingin menguji kecerdikan si kancil Iya. ya dengan mendatangkan berlomba lari sampai ke hulu sungai ya. Sebelumnya Raja Siput sudah memerintahkan bahwa siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa si kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka si siput yang ada di depan kancil menjawabnya. Jadi dari cerita bergambar ini tadi kira-kira tadi siapa yang memenangkannya ya? Si siput. Si siput ya, dia bersama teman-temannya dan Raja Siput itu yang memenangkannya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa itu anak-anak Ibu? Rahel. Coba dulu baca Rahel. Kesempatan antara raja, siput, dan kancil pun dibuat. Iya. Mereka sepakat berlomba Ke hulu sungai. Ya, jadi kancil berlari lewat daratan dan Raja Siput lari di lumpur sungai. Dengan sigapnya, kancil melompat. Kemudian dia berlari sekencang-kencangnya, ya kan? Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru. Di mana engkau, Siput? Katanya ya. Siput berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Si kancil berseru seperti itu. Kembalilah terdengar jawaban si siput. Bahwa si siput telah berada di depannya ya. Selanjutnya, ya,
Selanjutnya, si kancil menjadi marah. Kenapa? Dia memperkuat larinya. Dia merasa dirinya hebat. Sehingga dia tidak mau kalah kalau akan dikalahkan oleh si siput. Ya. Kancil tidak tahu bahwa Raja Siput dan anak buahnya akhirnya menang ya. Dia merasa kelelahan ya. Sambil menggerutu, napasnya terenggah-enggah ya. Setelah itu, kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan. Kira-kira dari cerita bergambar ini tadi siapa yang memenangkannya ya, anak-anak ibu? Ayo Rahel. Raja Siput. Iya, beserta anggotanya ya. Oke, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita si kancil dan si siput ini ya, anak-anak ibu ya? Ayo, apa yang bisa diambil? Kesimpulannya apa? Tidak boleh sombong dan angkuh. Iya, kita tidak boleh merendahkan seseorang ya. Dia jangan merasa kita itu hebat. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh sombong ya. Sama seperti cerita si kancil dan si siput ya. Bahwasanya akhirnya si siput yang kecil itulah yang memenangkan perlombaan ya. Oke anak-anak ibu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa cerita di atas itu merupakan cerita bergambar ya. Bisa dilihat Rangga? Iya ya, jadi cerita bergambar itu mengandung pengertian perpaduan gambar menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan ya. Kemudian ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat cerita bergambar. Kira-kira apa langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan anak-anak ibu? Ayo Rangga, Rahel. Apa-apa saja langkah-langkahnya? Tentukan ide atau gagasan yang akan dibuat. Iya, benar sekali. Langkah yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan yang akan dibuat. Selanjutnya apalagi langkah-langkahnya? Apalagi langkah-langkahnya? Tentukan. Buat alur iya, gambar. Benar sekali. Menentukan karakter tokoh. Jadi anak-anak ibu harus tahu karakter tokoh itu seperti apa. Kalau tadi karakter si kancil bagaimana ya? Angkuh dan sombong, ya kan? Itulah karakternya. Kemudian langkah selanjutnya apa ya Rangga, Rahel? Apa ya? Langkah selanjutnya apa? Buat alur cerita. Jadi kalau kita membuat sebuah cerita bergambar, kita harus tahu dulu alur ceritanya. Bagaimana ya? Alur maju atau alur mundur. Kalau alur maju ceritanya sampai selesai dan dia tetap maju. Kalau alur mundur dia menceritakan ke belakangnya seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya apa Nana Ibu? Rangga, Berlian, Rahel. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alurnya ya. Jadi yang kita sebutkan tadi itu 1 sampai 4 itu merupakan apa? Langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar atau iya, atau disingkat dengan cergam ya. Oke anak-anak ibu, selanjutnya setelah kita mengetahui langkah-langkah membuat cerita bergambar, lakukanlah kegiatan yang ada terdapat pada LKPD ya. Nanti LKPD-nya ibu kirim di WA group ya. Nanti kalian membuat cerita tentang cerita bergambar ya. Boleh bebas apa aja ya. Nanti hasilnya kalian kirim di WA ya. Seperti itu anak-anak ibu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Apa sekarang? Ayo, Rahel, Rangga. Pantun. Kemarin kita sudah bahas pantun kan?
Ayo, apa itu pantun? Ya, Bu. Yo, apa pantun? Ya, Pantun ada adalah yang bisa nggak membuat pantun? Ya, pantun itu bermacam-macam ya. Ada pantun apa aja ya anak-anak ibu? Ada pantun nasihat, ya kan? Nah, ini sekarang bisa anak-anak ibu lihat. Iya, lompat kelinci di atas peti. Peti keras, kayu pilihan. Dengan sahabat, jangan menyakiti. Bila menyakiti akan sesal kemudian. Kira-kira ini pantun apa ya, anak ibu? Ayo Rangga, Rahel, pantun apa ini? nasihat. Iya, benar sekali. Pantun nasihat. Kira-kira nasihat apa yang bisa kita petik dari pantun ini ya? Rahel, Rangga, apa yang bisa kita petik? Sama. Jangan menyakiti teman. Iya, Jika benar tidak ingin sekali. Sesama teman tidak boleh saling menyakiti. Ya, kita harus tetap bersahabat, tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Ini merupakan pantun nasihat ya. Berdasarkan pantun di atas, dapat dijelaskan bahwa pantun itu memiliki apa ya? Masih ingat nggak ciri-ciri pantun? Rangga, Rahel, masih pantun ingat? empat baris. Iya, ya. Pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. Ya, kemudian baris ke-1 dan ke-2 itu menunjukkan apa? Sampiran. Baris yang ketiga dan keempat itu menunjukkan apa? Isi. Ya, kemudian ciri-cirinya pantun bersajak BAB. Iya. Yang kita sebutkan tadi itu merupakan apa ya? Ciri-ciri Pantun. Iya, ciri-ciri pantun ya. Jadi, anak-anak ibu telah mengetahui ciri-ciri pantun ya. Nah, sekarang anak-anak ibu coba nanti lakukan kegiatan yang terdapat pada LKPD. Nanti kalian akan membuat sebuah pantun nasihat ya. Kemudian maknanya apa ya? Nanti Ananda semua kirim ke WA grup ya. Kemudian, materi selanjutnya adalah gangguan organ peredaran darah pada hewan. hewan ya. Oke, anak-anak ibu. Coba, kan anak-anak ibu. Bisa dilihat kah itu? Apa-apa saja yang ada di layar HP kalian? Hewan apa aja? Kayak itu. Yo, hewan apa aja? Ada burung, ada ayam. Ada ikan, ada burung, ada ayam. Ya, kalau sudah dikatakan gangguan organ peredaran darah, berarti ini ada hubungannya dengan apa? Penyakit ya, namanya juga gangguan. Jadi ada hubungannya dengan penyakit. Bukan hanya manusia aja yang punya penyakit, hewan juga punya penyakit ya. Sebelum kita membahas tentang gangguan organ peredaran darah pada hewan, kita bahas satu persatu dulu ya anak-anak ibu. Ini ada ikan. Ini anak-anak ibu bisa lihat organ peredaran darah yang terdapat pada hewan. Itu ada apa saja? Bisa dilihat? Ada serambi, ada bilik sekat, ya kan? Itu adalah bagian-bagian jantung dari burung ya. Kemudian sistem peredaran darah burung itu ada apa saja? Kapiler ya kan? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ikan. Jadi alat peredaran darah pada ikan itu anak-anak ibu itu terdiri dari jantung. Apa itu jantung? Fungsinya untuk apa jantung? Pemuah udara ke
ke semua ya, tubuh. memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau darah kita tidak lancar, maka kita akan terkena serangan jantung. Bisa juga ya, karena apa? Jantung kita tidak berfungsi dengan baik ya. Oke anak-anak ibu, kemudian sistem peredaran darah pada ikan ini ada jantung, kemudian ada pembuluh nadi atau dorsal, ada pembuluh kapiler ya. Jantung ikan itu terdiri dari 2 ruang, ada serambi dan juga ada bilik ya. Jadi jantung ikan memiliki sinus pitosinus ya. Adapun fungsi yang dimilikinya yaitu menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ya. Darah ikan itu memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, kemudian oksigen dan karbon dioksida melalui jantung sebanyak 2 kali dan melalui pembuluh darah ya. Oke. Jadi nanti anak-anak ibu kalian kerjakan dari WA group, nanti ibu kirim LKPD kalian membuat organ peredaran darah hewan ya. Tadi ibu membahas tentang gangguan. Kira-kira penyakit apa saja yang mengganggu organ peredaran darah pada hewan? Sama seperti manusia ya. Organ peredaran darahnya tidak lancar ya. Oke anak-anak ibu, kira-kira dari pembahasan kita hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Ayo Rangga, Rael, Berlian. Apa saja yang sudah kalian dapatkan di pagi hari ini? Ayo anak-anak ibu. Apa saja? Alur cerita dan ilmu. Tentang apa? Ayo. Tentang cerita gambar. Jadi kita Ya, kemudian tentang pantun dan juga organ peredaran darah pada hewan. Jadi bagaimana cara menjaga organ peredaran darah pada hewan? Anak-anak ibu punya burung nggak di rumah atau hewan-hewan lain selain burung? Ada kucing ya. Kira-kira di rumah dirawat nggak itu binatangnya? Dirawat nggak? Dirawat ya, supaya apa? Supaya binatang yang kita rawat tetap sehat ya. Kita harus menjaganya, pola makannya, membersihkannya, tempatnya yang bersih ya, supaya dia terhindar dari penyakit-penyakit yang akan menyerangnya ya. Jadi anak-anak ibu, refleksi kita hari ini adalah bagaimana cara menjaga organ peredaran darah khususnya pada hewan ya. Kemudian tentang cerita bergambar ya. Di situ nanti cerita bergambar itu anak-anak ibu akan menceritakan sesuai dengan alur, kemudian topiknya bagaimana, tokohnya seperti apa, watak tokohnya bagaimana, seperti itu ya. Nanti anak-anak ibu membuatnya. Kalau misalnya dari cerita bergambar itu apa saja, wataknya bagaimana ya, seperti itu. Jadi semua pembahasan kita hari ini itu semua tanpa kita sadari pernah terjadi di dalam lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam keluarga ya. Kemudian ciri-ciri pantun, memiliki satu bait itu memiliki 4 baris ya. Baris ke-1 dan ke-2 itu menunjukkan sampiran, dan baris ketiga keempat menunjukkan isi ya, serta bersaja AB ya. Baik anak-anak ibu, jangan lupa tugasnya nanti buat di LKPD ya, kirim di WA grup ya, nanti ibu akan periksa ya. Ya anak-anak ibu, sebelum kita tutup, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, pola makan yang teratur ya, agar kita bisa ketemu di pembelajaran selanjutnya.
Baik, sebelum Ibu tutup, coba anak-anak Ibu pimpin doa dulu, Rahel. Ya, Rangga, pimpin doa, Rangga. Ya, baiklah ya, mungkin terkendala jaringan. Ibu akan pimpin doa. Marilah anak-anak Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran online ini, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap keadaan sehat ya, anak-anak Ibu. Jangan lupa jaga jarak ya. Oke, besok kita ketemu lagi. Jaga kesehatannya ya. Gimana anak Ibu? Bisa ya? Ya, Bu. Tetap pola makan juga dijaga ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.